Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Kali ini saya akan mengimbas program PKG diseminasi PJOK. Aksi nyata saya untuk menguploadkan video gratis bersama Bapak Ibu Guru. Jadi hari ini kami ditugaskan untuk kembali ke satuan pendidikan masing-masing untuk mengkolaborasikan program PLIMA itu dengan berdiferensiasi berpusat pada peserta didik dengan rencana tindak lanjut yang telah saya rancang di sini. Rencana tindak lanjut atau RTL pembelajaran berbasis proyek atau sering kita kenal sudah dengan P5, program P5. Kali ini saya akan membahas, mencoba merancang di mata pelajaran saya mampu program PJOK dengan gaya hidup berkelanjutan dengan dibawakan tema sehat dan bugar sejak dini, yaitu kebugaran jasmani, kata kunci. Baik, berdasarkan latar belakang yang saya ketemukan di pendidikan saya di sekolah tempat tugas saya mencoba mengambil latar belakang dari lingkungan belajar saya sendiri di sekolah, bahwa melihat latar belakang P5 ini terkait dalam program PJOK terkait dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berkepribadian, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya kebugaran jasmani dan membangun kebiasaan hidup sehat atau pola hidup sehat. Di sini peserta didik juga akan belajar tentang berbagai jenis olahraga dan manfaat kebugaran jasmani itu sendiri dengan menjaga tubuh tetap sehat, prima, kuat melalui aktivitas fisik yang dimaksud adalah jasmani. Diseminasi profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong dan bernarasitis. Baik, kita lanjut. Ada tahapan-tahapan dari latar belakang itu, yakni elemen mencakup sub elemen. Yang pertama saya melihat kesadaran dan pendidikan tentang kesehatan. Yang berikut kesehatan fisik atau pengembangan rutinitas mingguan yang mencakup kegiatan kebugaran. Kenapa sehingga mungkin Bapak Ibu mempertanyakan mingguan itu apa? Namun saya memaparkan lebih depan. Sebentar kita akan lihat ke belakangnya ada program-program yang selama ini kita sudah jalankan sebenarnya. Program P5 yang kita sudah buat, namun di sini saya lebih memfokus di bidang ilmu saya di PJOK. Di sini saya masuk dengan tahapan-tahapan latihan per minggu. Sebentar kita bisa melihat dia punya jadwalnya. Mingguan ini saya ambil selama 6 minggu, sebentar kita lihat sama-sama. Yang mencakup kegiatan kebugaran itu sendiri. Yang berikut elemen kebugaran jasmani dan permainan-permainan personal. Yang berikut kesehatan mental dan emosional. Jadi kesehatan mental, emosional tadi juga kita perlu memberikan edukasi yang baik terhadap peserta didik. Berikut dari tujuannya sudah belajar ini, peserta didik
memahami konsep kebugaran jasmani dan pentingnya bagi kesehatan. Tujuan yang berikut, peserta didik mampu melakukan berbagai aktivitas fisik yang mendukung kebugaran jasmani. Yang berikut, peserta didik mampu menyusun jadwal latihan fisik secara sederhana. Dari jadwal fisik ini, saya sudah merancangnya. Sebentar kita lihat sama-sama. Tujuan pembelajaran terakhir adalah peserta didik mampu membuat jurnal aktivitas fisik harian. Jurnal yang maksud itu adalah minta maaf, mungkin Bapak Ibu guru sekalian, senior saya sudah lebih mengetahui tentang hal ini. Dari aktivitas fisik jurnal di sini adalah yang disebut, yang dimaksud adalah pembelajaran otentik. Pembelajaran otentik itu adalah kita memberikan format penilaian. Format penilaian itu dengan kemampuan siswa, baik itu dinilai dari kita guru sendiri maupun dinilai oleh rekan sejawat antar siswa. Jadi peserta didik itu bisa saling menilai mereka punya perkembangan. Dalam hal ini kalau di saya contohnya di PJOK, contoh latihan-latihan kebugaran seperti push up, sit up, itu kita bisa lihat. Kita penilaian diberikan oleh kita guru maupun mereka peserta didik saling berkolaborasi, saling menilai diri antara peserta didik. Dilanjut, di sini mata pelajaran yang saya libatkan di sini tentunya yang lebih dominan atau pelajaran lokomotif di sini adalah PJK. Yang berikut saya melibatkan seluruh warga sekolah, yakni wali kelas. Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya Bapak Ibu wali kelas sebagai fasilitator atau motivator di sana untuk bertujuan untuk menuliskan dan mempresentasikan, dan juga dengan pendidikan agama, yaitu membina karakter dan ikuti peserta didik. Di sini kita masuk dengan aset atau kekuatan sekolah. Di sini aset ini ada 6 aset, tapi sesuai dengan kembali dengan lingkungan belajar saya di sini, maka saya hanya mengambil 3 aset atau kekuatan saya di sini di sekolah satu pendidikan saya, yakni yang pertama aset manusia. Jadi aset manusia itu di dalamnya ada kepala sekolah, bapak ibu guru, wali kelas, tenaga operator atau tenaga pendidik, dan tenaga kearsipan atau perpustakaan, serta tidak lupa juga dengan para peserta didik. Yang kedua, aset fisik. Aset fisik ini mencakup lapangan olahraga, ruangan kelas, dan perangkat teknologi komputer. Jadi di sini siswa juga harus kita memeditasi mereka dengan media-media sosial yang mendukung untuk proses pembelajaran kita di sekolah. Aset yang ketiga itu adalah aset sosial, yakni kerjasama dan dukungan warga sekolah. Kita berkolaborasi dalam mewujudkan meningkatkan kesejahteraan jasmani para peserta didik di lembaga ini. 3 aset yang lain saya belum bisa memasukkan di sini, baik itu aset sosial, budaya, aset alam. Saya akan mencoba 3 aset ini dulu. Kita lanjut ke berikut. Jadi berikut model pembelajaran. Model pembelajaran ini Bapak Ibu, kami di PJOK kami belajar itu ada 3 model pembelajaran. Yang pertama model pembelajaran gerak, yang kedua model pembelajaran kebugaran, pendidikan kebugaran, yang ketiga SEM. SEM itu
istilah asing. Jadi pembelajaran SEM itu adalah sport education model. Sport education model itu imbasnya kita melakukan festival atau gelar turnamen seperti itu. Gelar turnamen yang masuk di sini bahwa kita melibatkan para guru atau warga sekolah, para siswa untuk menyelenggarakan proses atau turnamen tersebut. Jadi para siswa itu kita libatkan mereka bisa menjadi sistem kepanitiaan ya, masuk di sistem kepanitiaan, dan juga tidak kalah penting Bapak Ibu guru juga mendukung. Nah itu dimaksud dengan SEM. Namun di sini saya mengambil pendidikan gerak kebugaran, terlepas dari pendidikan gerak dan SEM itu. Di sini saya mencoba mengangkat atau mengambil kelas 4, sasarannya itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ini kita sudah lakukan dari kemarin, hari-hari yang lalu, tahun-tahun ajaran yang lalu kita sudah lakukan, namun tidak terprogram dengan baik. Maka kali ini saya sedikit merancang program ini, NTL tidak lanjut ini. Jadi waktu pelaksananya ini sasarannya kelas atas saja dulu, kelas 4, 5, dan 6. Waktu pelaksanaan itu dari tanggal 13 Januari 2025 dengan durasi 6 minggu pada setiap hari Sabtu pada jam atau ekstra kurikuler dan ekstra kurikuler. Itu juga nanti kita atur di kita punya satuan pendidikan masing. Dengan puncaknya pada tanggal 17 Februari 2025. Karena dalam waktu dekat ini saya tidak bisa melakukan itu karena mengingat kita ujian, habis itu kita juga ada liburan semester dengan matang, jadi saya mengambil tahun ajaran baru di Januari dalam waktu durasi 6 minggu itu secara bertahap. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini kita sudah masuk mulai pelaksanaan. Jadi pada minggu yang pertama itu adalah peluncuran proyek. Peluncuran proyek ini yang dimaksud kita memberikan edukasi kepada peserta didik terkait dengan pendidikan kebugaran jasmani. Minggu yang kedua, pengumpulan informasi dan persiapan peralatan. Itu kita masuk di mencari informasi, mengobservasi apa yang ada di lingkungan sekolah ini, aset-aset yang ada. Setelah itu minggu yang ketiga, 4 dan 5 itu adalah pengembangan dan umpan balik. Jadi itu sudah dilaksanakan, sudah jalan begitu. Minggu 3 dan 4 dan 5 itu kegiatannya sudah berjalan selama 3 minggu, 3, 4, 5 sudah berjalan. Minggu yang terakhir, minggu ke-6 ini adalah presentasi dan publikasi. Jadi kita perlu refleksi kembali yang sudah dilakukan, kegiatan itu dilakukan, dan publikasi. Kita perlu mempublikasikan atau untuk publikasikan program ini. Yang berikut adalah penilaian. Proses penilaian yang dimaksud di sini adalah keterlibatan peserta didik dalam berdiskusi dan kegiatan kelompok, kemampuan mengumpulkan dan mengolah informasi. Jadi pada pembelajaran berkelompok atau pembelajaran peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan peserta didik, ini kita mulai mencoba menggali informasi dari mereka, kemampuan belajar mereka.
Yang berikut penilaian produk. Penilaian produk ini kualitas panduan kegiatan kebugaran yang dihasilkan, kreativitas dalam penyajian panduan dan dokumentasi. Jadi dokumentasi itu sering akhirnya harus selalu ada dokumentasi, perlu dipublikasikan. Yang berikut penilaian presentasi, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik, kemampuan menjawab pertanyaan dan dari audiens. Itu mungkin Bapak Ibu guru sudah memahami. Apalagi aset kita di sini ada guru-guru profesional semua ini, ada guru penggerak, itu termasuk aset-aset di Bapak. Guru penggerak, guru-guru safety, itu adalah termasuk kita perempuan di sekolah ini, dan termasuk juga lupa juga dengan Bapak kepala sekolah kita semua. Yang terakhir, dari seluruh rangkaian kegiatan itu imbasnya adalah kita harus refleksi atau penilaian refleksi. Kemampuan peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar dan hasil yang dicapai. Jadi kita bisa bertanya langsung terhadap peserta didik setelah menjalankan kegiatan ini, apakah menyenangkan atau tidak. Itu kita bisa mendengarkan dari mereka proses pembelajaran selama atau kegiatan yang sudah telah berlangsung atau sudah telah berlalu. Itu kita bisa bertanya secara langsung dengan mereka, apakah memuaskan atau tidak. Di sini kita masuk dengan gambaran besar pembelajaran berbasis proyek ini. Saya coba memaparkan satu format atau tabel format ini, format tes kebugaran jasmani. Namun ini saya hanya contoh satu minggu ketiga, waktu sudah pelaksanaan minggu ketiga. Jadi kebugaran ini latihannya yakni push up, sit up, sikap pesawat terbang, dan shuttle run atau lari berbolak-balik sepanjang 8 meter. Dengan durasi atau intensitas latihan itu selama 30 detik. Selama 30 detik dengan jumlah berapa? Jadi setiap peserta didik itu kita bisa ukur mereka punya kemampuan. Contohnya dia push up selama 30 detik. Sampai 30 detik kita stop berapa kali dia melakukan gerakan push up atau latihan kekuatan. Dan seterusnya sampai push up, sikap terbang dan shuttle run, lari berbolak-balik. Yang berikut kita masuk dengan tantangan P5 PJOK. Di sini tantangan di sini saya memaparkan 4 poin di sini. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman peserta didik tentang kebugaran jasmani. Yang kedua, padatnya jadwal akademik dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk kegiatan kebugaran jasmani dan kurangnya fasilitas olahraga yang memadai. Yang berikut, ada kekhawatiran tentang cedera atau masalah keamanan saat melakukan aktivitas fisik. Itu sangat perlu sekali karena kita ini satu pendidikan dasar ini, kecuali di SMP, SMA. Jadi tingkat kemampuan fisik itu tidak sama. Jadi kita perlu mewaspadai tentang keselamatan anak. Yang terakhir, guru mungkin merasa kesulitan untuk menyusun dan mengawasi program kebugaran yang efektif karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Itu sudah dia mengulangi kembali pada poin yang kedua ini, jadwal akademik dan sebagainya. Setelah itu kita lihat solusinya. Solusinya yang pertama, edukasi peserta didik melalui presentasi, video, dan diskusi tentang manfaat kebugaran jasmani. Jadi media sosial, LCD, video, audio itu perlu kita terapkan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik agar
uh, pengalaman mengajar kita dengan peserta didik itu mungkin lebih menyenangkan dan lebih dipahami, mudah dipahami oleh para peserta didik. Yang berikut, manfaat area yang tersedia seperti halaman sekolah atau ruang kelas yang bisa diubah sementara menjadi area latihan. Dan di sini kita punya ada lapangan maupun ruang kelas atau aula itu kita punya. Di sini ada refleksi guru. Refleksi guru ini yang pertama, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Yang kedua, bagaimana tingkat keterlibatan peserta didik dalam proyek? Dan apa saja hambatan yang ditemui selama pelaksanaan proyek? Jadi setelah kita melakukan kegiatan rencana tindak lanjut ini, proyek PJOK ini, setelah itu kita berdiskusi kembali dengan pertanyaan-pertanyaan, kunci-kunci pertanyaan. Yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki rancangan pembelajaran untuk proyek berikutnya. Dari saya hanya sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan lebih saya minta maaf. Kesempatan yang berikut saya minta kesempatan Bapak Ibu guru bisa memberikan umpan balik atau refleksi kepada saya dan juga kita semua dalam lingkungan belajar kita di tingkat satuan pendidikan ini. Maka saya buka kesempatan. Coba kasih cerita itu. Baik, kesempatan berikut saya membuka sesi berdiskusi, umpan balik, refleksi atau motivasi penguatan terhadap paparan program proyek saya tadi atau proyek kelima tadi. Yang dimaksud adalah proyek PJOK. Baik, saya. Ya, menulis. Yang pertama, terima kasih untuk pemaparan materinya ini sehingga kami yang basic bukan olahraga itu mengerti bahwa ternyata tuh olahraga punya tujuan, punya kegiatan-kegiatannya itu tidak apa seperti dalam penjelasan materi tadi. Untuk kelima olahraga di sekolah kita ini sudah berjalan meski masih sebatas di senam setiap hari Sabtu. Itu tentang pendidikan, itu pendidikan gerak. Kalau senam itu pendidikan gerak. Kalau yang saya bawakan materi yang ETR saya punya ini tidak langsung ini pendidikan pemuda. Terus jadi maksudnya nanti tentang pendidikan gerak atau kebugaran atau karakter kerjasama dengan guru tadi itu kedepannya dilakukan sehingga anak tidak hanya tahu gerak, hanya tahu bugar, hanya tahu sehat, tapi dia punya mental dan karakternya juga dapat dibentuk dalam kegiatan olahraga jasmani. Sekian. Ya, terima kasih Ibu Lis sudah memberikan penguatan pemaparan rancangan rencana tindak lanjut saya punya tentang kebugaran jasmani ini, yakni kebugaran pendidikan kebugaran. Jadi tidak menutup kemungkinan juga peserta didik kita para guru juga kita bisa berkolaborasi bersama di lapangan, kita bisa tes kebugaran, kita bisa menguatkan kebugaran jasmani kita. Terima kasih menulis. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin
bertanya kembali atau bisa. Ya Pak Arman, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada Pak Anton karena telah memaparkan materi tentang kebugaran jasmani untuk kita para guru dan nanti dilaksanakan pada siswa nanti. Baik, yang saya tangkap di sini adalah Pak Guru melakukan kegiatan P5 ini dengan cara berdiferensiasi, dan itu menurut saya sangat bagus, Pak Guru. Itu menurut saya sangat bagus karena kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kita melihat kebutuhan siswa untuk apa yang dia mau belajar hari itu. Jadi kita kasih pembelajaran tentang siswa itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi misalnya ada siswa yang saya mau push up dulu, saya mau jongkok dulu atau apa, itu kan dilakukan pada awal pembelajaran. Jadi saya mengapresiasi dulu dan saya meminta agar P5 ini kalau bisa itu setiap minggu dilakukan pada sekolah. Itu saja Pak Guru saya. Ya baik, terima kasih Pak Arman. Apresiasi buat Pak Arman juga pertanyaan masukan yang sangat baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita lihat kemampuan kebutuhan siswa yang dia belajar, yang apa yang dia mau ingin belajar, kita kasih kesempatan kepada peserta didik dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Terima kasih Pak Arman. Saya akan melakukannya nanti di Januari yang sudah terjadwal. Terima kasih. Saya minta satu guru lagi, kalau ibu satu orang lagi untuk bertanya atau balik ke direksi. Baik. Secara keseluruhan materinya baik, tapi konkretnya apakah dilakukan sebagaimana tujuan pembelajaran yang Mas Bang ditampilkan dalam paket itu sudah dibuat atau belum? Memang secara gerak fisik, pola fisik kita termasuk kita para guru berkolaborasi, kita lakukan itu setiap hari Jumat Sabtu. Dan di sini tujuan pembelajaran yang Pak Anton tampilkan ada 4, yaitu peserta didik memahami konsep kebugaran. Yang pertama, yang kedua, peserta didik mampu melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun jadwal latihan fisik sederhana. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat jurnal aktivitas. Ini yang saya bertanya. Kalau 1 dan 2 mungkin, yaitu memahami konsep kebugaran, memahami salah kenal berdasarkan penjelasan kita mungkin. Dan yang kedua, mampu melakukan berbagai aktivitas. Itu pasti saja bisa dibuat. Tetapi menyusun jadwal latihan fisik sederhana dan mampu membuat jurnal aktivitas. Ini apakah Pak Anton sudah pernah buat atau tapi mempraktikkan itu untuk anak-anak bisa mampu buat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditampilkan di sini, atau belum? Kalau itu belum, maka kedepannya harus dilakukan supaya jadi komplit. Biar sederhana, anak mampu menyusun jadwal latihan, lalu mampu membuat jurnal aktivitas. Kemudian model pembelajaran gerak, lalu pendidikan kebugaran, lalu memakai pola ASEAN, itu sport education model, model pembelajaran olahraga ya. Ini goal akhir dari semua P5 yang kita lakukan itu adalah target
umum itu bahwa yang paling pertama itu anak itu sehat dan bugar, sehingga kita meminimalisir angka kesakitan. Lalu terlebih lagi meniadakan angka kematian siswa kelas 1 sampai 6 di sekolah kita sepanjang kita berada di sini, dan seterusnya kita tularkan pada teman-teman guru yang lain yang akan datang dan calon siswa. Nah, itu tujuan terakhir daripada suatu program kolaborasi P5 dalam kolaborasi antara guru dan siswa. Dalam hal ini kita gerak badan, mungkin olahraga seluruhnya. Itu terakhir itu tidak boleh ada yang sakit, lalu tidak boleh ada anak yang meninggal dunia karena sakit, meninggal karena kecelakaan. Itu juga merupakan kelalaian, tetapi itu kita harus minimalisir. Jadi saya berikan refleksi untuk Pak Anton, itu banyak, tapi cukup ini saja yang saya kembali. Terima kasih Prof. Paulus atas masukan baiknya. Dari menurut tujuan pembelajaran tadi, mungkin menurut Pak Paulus ada 2 hal yang bisa kita lakukan dan sering kita buat sudah, namun belum terprogram dengan baik. 2 di antara yang lain yang terakhir itu nanti kita selesai proyek ini dulu, baru kita tidak lanjut, kita evaluasi kembali apa yang kurang di sana, lebih di sana kita bisa lakukan di tahap berikut, di bulan yang berikut, minggu berikut. Berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mendukung saya dalam program PKG PJOK. Berakhir pada video pembelajaran ini yang akan diupload, dan PMM-nya akan ditutup di tanggal 29 beberapa hari ke depan. Terima kasih atas motivasi, dukungan baik dari Bapak Ibu Guru semua. Saya sangat apresiasi. SD Inggris Lalu tetap selalu semangat, kuat, dan selalu berkolaborasi bersama. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi.